radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Jadi sudah kita baca quotes-nya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Sekarang kita membaca quotes-nya Imam Ali karramallahu wajhah. Sedikit kita mengingat-ingat kembali sosok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sosok yang sangat istimewa dalam sejarah Islam, yang itu bisa kita lihat di antaranya beliau itu punya titel khusus ya, punya julukan khusus. Apa itu? Karramallahu wajhah. Jadi kalau sahabat-sahabat lain itu kan radhiyallahu anhu. Artinya apa sih karramallahu wajhah itu? Karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya atau kedudukannya Sayyidina Ali. Dulu waktu saya ngaji di pondok itu ada penjelasan kenapa Sayyidina Ali ini kok punya julukan khusus, punya sebutan khusus, karramallahu wajhah. Kata sebagian ulama, beliau punya sebutan khusus seperti itu karena beliau adalah sahabat yang tidak pernah tidak pernah jadi orang kafir gitu loh ya. Sahabat-sahabat lain itu kan banyak yang sebelum masuk Islam itu ya non muslim kan begitu kan. Kalau Sayyidina Ali itu kan sejak kecil sudah masuk Islam, sudah mengenal Islam. Nah, fakta itulah yang menjadi alasan atau penjelasan kenapa Sayyidina Ali itu kemudian disebut karramallahu wajhah. Bahkan dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah sekalipun ya, Sayyidina Ali itu juga kadang disebut sebagai imam. Imam Ali. Kalau orang Syiah mah wajar ya. Orang Syiah nyebut Sayyidina Ali itu Imam Ali. Tapi dalam banyak kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, Sayyidina Ali juga sering disebut dengan Imam Ali. Karena imam itu artinya apa? Kan pemimpin kan ya. Imam itu kan artinya pemimpin. Sayyidina Ali itu suaminya Sayyidah Fatimah. Banyaklah cerita-cerita ya tentang bagaimana rumah tangganya Fatimah sama Sayyidina. Jenengan saya pikir sudah tahu ya. Kira-kira Sayyidina Ali sama Fatimah niku nggih. Itu kalau hidup di zaman sekarang itu masuk dalam keluarga yang dapat bantuan PKH. Jadi jenengan kalau ternyata keluarganya dapat kategori PKH ya, beruntunglah ya, mirip-mirip keluarganya Sayyidina Ali sama Fatih. Itu miskin itu ya. Jadi Sayyidina Ali sama garwane niki gak duwe. Sampai ada cerita kan, Sayyidah Fatimah itu minta pembantu.
minta pembantu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pak, aku kei pembantu. Pak, kula diparingi pembantu kok. Kalau bahasa Jawa Timur ya. Lah nyapa kok awakmu njaluk pembantu barang? Enggak, sakit aku tahu, tanganku kasar gitu loh. Jadi tangannya Fatimah itu kasar. Tangannya ada yang kasar enggak? Kalau kasar berarti mirip tangannya Sayyidah Fatih. Karena beliau itu enggak punya pembantu. Jadi apa-apa dilakuin sendiri. Nah, minta pembantu sama bapaknya. Ternyata nggak dikasih pembantu, dikasih wiridan, dikasih doa. Adalah itu ya, di googling aja lah ya. Duk, sampean nggak usah pakai pembantu, pakai wiridan lagi loh. Kocok. Ya oleh pembantu piye bapaknya gak patek di duit ya kan. Nabi Muhammad ya ora patek di duit. Nabi Muhammad kan kalau punya kan uang dibagi-bagi ya kan. Uang dibagi, punya uang dibagi-bagi. Jadi Sayyidina Ali itu salah satu yang dikenal atau menonjol dalam sosok beliau itu pasti adalah ilmunya. Okay. Kalau Utsman itu kan tajirnya. Okay. Kalau Utsman tajirnya. Kalau nopo Sayyidina Umar niku tegese, ya kan? Kalau Sayyidina Ali itu memang terkenal pinter, ya. Maksudnya ya semua sahabat pinter lah. Tapi apa namanya? Secara umum ya punya kedudukan lebih tinggi dalam hal ilmu pengetahuan. Beliau selain pinter itu juga zuhud, ya kan? Dan subhanallah ya orang sebaik itu, orang sebaik itu meninggalnya dibunuh. Meninggalnya dibunuh. Bahkan beliau itu jadi khalifah, jadi pemimpin ya. Itu bukannya jadi pemimpin terus enak-enak gitu ya, malah perang, malah perang dengan saudara sendiri. Perang Jamal, perang Siffin, ya kan? Jadi ada orang seperti Sayyidina Ali itu ada. Orangnya baik, orangnya tulus, tapi hidupnya penuh cobaan. Bahkan juga dibenci sama orang-orang, ya kan? Itu kan dulu banyak yang memfitnah beliau. Ya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanya kalau nanti ini kita baca ya. Nanti nasihat Sayyidina Ali yang kita baca atau yang dicantumkan di sini itu juga nanti berhubungan dengan ilmu gitu ya. Karena memang Sayyidina Ali itu terkenal dengan keilmuannya. Bahkan ada kan kitab yang sangat terkenal itu ya, yang mengumpulkan surat-surat, ceramah-ceramah, khutbah-khutbah, syair-syair yang diyakini dari Sayyidina Ali. Namanya kitab Nahjul Balaghah. Wah, itu diterjemahkan itu kan ke dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kalau kita mengaca ya, refleksi kehidupan kita dengan Sayyidina Ali ini ya nggak ada apa-apanya, ibadahnya yang nggak ada apa-apanya,
perjuangannya juga nggak ada apa-apanya, cobaannya juga nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apanya. Makanya ya kita memang nggak perlu terlalu banyak sedih lah, karena ternyata Sayyidina Ali itu hidupnya bisa jadi lebih banyak cobaan daripada kita. Bayangin tuh perang Jamal tuh kan, Jamal itu artinya apa? Onto. Kenapa disebut perang Jamal? Karena waktu itu Sayyidina Ali perang, yang lawannya itu diantaranya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah naik onta. Jadi Bunda Aisyah itu di pihak yang ikut memerangi Sayyidina Ali naik onta. Coba jenengan gak sedih kaya apa ya kan? Ya kita sih nggak menyalahkan siapa-siapa ya. Tapi bayangin ya, yang dihadapi Sayyidina Ali itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini quotes-nya Sayyidina Ali yang dicantumkan di sini. Siapa kana itu, ada siapa man. Itu fi talabil ilmi. Dalam usaha mencari ilmu, kanat maka ada apa al jannatu surga, fi talabihi dalam mencari man waman dan barang siapa kana itu ada siapa man itu fi talabil maksiati, mencari maksiat, kana maka ada, kanat maka ada apaan, naru neraka itu, fi talabihi dalam mencari man. Jadi salah satu kan udah jelas ya, salah satu jalan, salah satu pintu menuju surga atau menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat ya ilmu kan? Ilmu. Banyak kan hadis-hadis itu. Nah ini dikuatkan dengan nasihatnya Sayyidina Ali. Makanya bersyukurlah kita yang masih haus ilmu ya. Masih merasa kurang. Di sini dijelaskan, maksudnya man barang siapa ishtaghala yang sibuk siapa man fil ilmin nafi' dalam ilmu yang bermanfaat, allazi la yajuzu yang tidak boleh, lil balighi bagi orang baligh. Ini yang di belakang ini, yang di bawah tangga udah balik belum ya ini ya? Udah balik belum? Al-aqili yang berakal, apa jahluhu mengetahui, apa tidak mengetahui ma. Karena maka ada siapa man fil haqiqati dalam hakikatnya itu taliban mencari lil jannati menuju surga atau untuk surga, waliridallahi ta'ala
dan kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang menyibukkan diri untuk mencari ilmu yang bermanfaat, itu berarti dia punya kesempatan untuk mendapatkan surga, mendapatkan kebahagiaan, ketenangan jiwa jauh lebih besar daripada yang tidak. Nah, kita semua kan sering dengar itu ya, ilmu manfaat gitu. Yang kadang itu dimaknain sempit. Termasuk santri-santri itu. Dulu banyak yang berpikir bahwa pulang dari pondok itu ilmunya bermanfaat kalau jadi kiai. Ya kan? Padahal ini baru saja ini ya. Saya tadi lihat di NU Banyumas itu. Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh. Habis dari Jatilawang beliau ya. Kiai Haji Ubaidillah Sodakoh itu Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah. Kiai dari Semarang sana ya. Beliau dawuh, santri itu nggak harus jadi kiai, yang penting bermanfaat karena ilmu yang bermanfaat itu luas, okay? Lek kula niku malah kualiane, kula niku dulu nggak pernah pengen jadi ustadz, pengen jadi kiai, itu nggak pernah, nggak tahu nih ya, namanya juga takdir lagi. Dulu tuh saya cita-citanya pengen jadi dosen. Ya alhamdulillah sekarang dirumati dosen-dosen lah, Pak Suito. Ya kan. Saya juga ngajar mahasiswa-mahasiswa tapi di pondok, di Watu Mas sana ya. Jadi ilmu bermanfaat itu ya ilmu yang manfaati. Makanya kalau laki-laki itu contohnya bermanfaat apa? Nggak harus dur-dur, ilmu manfaat itu apa namanya, ngerti coding, ya kan? Wong lanang ngerti gawe sambel itu ya ilmu bermanfaat. Ya kalau pas istrinya sakit, ya kan? Kalau orang sini sih istri sakit ya beli lauk di Pak Nanang atau di Mbak Neni gitu. Ya, kalau zaman dulu kan masak sendiri ya. Jadi ilmu manfaat itu ilmu yang bermanfaat minimal untuk diri sendiri. Nah sekarang ini ya ada ilmu yang menurut saya sangat penting untuk dipelajari, yaitu ilmu tasawuf. Okay. Saking pentingnya dulu Buya Hamka itu ya. Buya Hamka itu bikin serial namanya Tasawuf Modern, ya kan? Jadi sekarang kalau kita ngaji cuman halal haram, ya, ngaji politik apalagi ya kan ya. Saiki ku wiridan, banyak berzikir, saiki pinter-pinteran yo kalah bakal apa Chat GPT ya kan? Kalah karo AI. Ngaji hati, ya, spiritualitas. Makanya di kota-kota itu kan sudah beberapa tahun terakhir ini itu ramai nggih napa niku? Yoga niku lho nggih. Ya kan? Karena manusia modern, manusia zaman sekarang itu butuh kepada hal-hal yang bersifat rohani. Spiritualitas. Ya sebenarnya kita nggak harus pakai istilah tasawuf gitu ya. Tapi salah satu medianya itu kan tasawuf. Jadi ya simpelnya mah
seneng wiridan, ya kan? Seneng maca Quran, aja maca berita politik ae, ya kan? Berita politik lek sing pendek-pendek iku, ya kan? Wiridan, solawatan, ya kan? Itu ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang menurut saya dibutuhkan oleh umat manusia, terutama di yang hidup di tahun 2026 inilah, ya kan? Ini tahun 2026 ini baru berjalan berapa bulan ini? 2 bulan, ya kan? Baru berjalan 2 bulan, Amerika itu apa? Presiden apa itu? Venezuela yang diculik kayak terus kemarin, ya kan? Amerika mau nyerang Iran katanya, iya kan? Tapi kita gak wani. Soalnya podo-podo duwe nuklir ya. Hah? Ada lagi apa namanya itu? Epstein Files, ya kan? Yang dokumen jutaan halaman itu kan? Wiridan ae. Zikiran. Karena ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Belum lagi AI itu kan, yang di sosmed kan banyak itu ya. Ada orang nanya AI, ya kan, saya pakai, coba jawab, saya pakai jas enggak? Dia bisa jawab loh, ya pakai jas gitu kan. Untung saya nggak pakai aplikasi itu ya. Kan ada kan artis-artis yang ngobrol sama AI, ya kan, tolong jawab iya atau enggak gitu kan. Apakah saya pakai peci? Ya, betul. Apakah saya ganteng? Enggak, katanya. Ya. AI-nya tahu loh, iya kan? AI-nya tahu. Jadi kita diawasi. Diawasi. Jadi kira-kira seperti itulah, ya. Itu ilmu yang bermanfaat yang menurut saya perlu di apa namanya. Jadi jangan hanya menyibukkan diri kepada ini halal, ini haram, ya kan, hukum, ya. Tapi batin kita juga perlu dipenuhi asupan-asupan, ya kan, spiritualitas. Tapi itu barangkali renungan dan kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Qul qouli hadza wa astaghfirullakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.